Chandai! Chandai! Crazy chat. This is the craziest country I have ever been to. I love Indonesia. I love speed game. I love the speed game community as a whole, bro. Y'all smashed the hell out of this stream, bro. We had 1 million viewers live. That's just crazy. Like Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Saat YouTuber dunia speed tak mampu meredam membludaknya fans Indonesia terbanyak se-ASEAN, Batik Made in Indonesia. Gebrakan PSSI buat kejutan untuk Cina dan Bahrain. Ya, Indonesia kembali menjadi sorotan tajam ketika YouTuber terkenal speed yang datang ke berbagai negara di ASEAN seperti Malaysia, Kamboja, Vietnam, Filipina, Thailand, bahkan Indonesia. Sesuatu hal yang membuat Speed sangat terheran-heran dengan bagaimana fanatiknya fans timnas Indonesia di berbagai penjuru kota yang selalu ramai sehingga membuat Speed sampai berdiam diri tak sanggup meredam banyaknya fans dari Indonesia. Menurutnya fans Indonesia gila-gila hal yang ditunjukkan Speed ketika ia merasa sangat lelah menghadapi supporter dari Indonesia. Hal yang terlihat dari YouTube resmi Speed yang menonton. Di mana dari sekian negara yang ada di ASEAN, Indonesia menjadikan view paling banyak dari sekian negara yang dikunjungi oleh Speed. Maka tak heran jika Speed sampai kewalahan menghadapi supporter dari Indonesia. Tak hanya itu saja, Speed memicu perdebatan sengit antara Indonesia dan Malaysia tentang dari manakah asal-muasal batik tersebut. Speed yang sedang live di mobilnya menanyakan tentang asal-muasal batik tersebut. Banyak fans dari Indonesia yang mengatakan bahwa batik berasal dari Indonesia. Namun hal itu berbeda dengan jawaban sang supir Speed yang menjawab bahwa asal batik itu ada dari Malaysia. Lantas hal itu membuat Speed bertanya ke Mbah Google tentang asal-muasal batik tersebut dan benar saja bahwa batik itu adalah dari Indonesia. Sebuah hal yang benar bahwa batik itu sejarahnya adalah berasal dari Nusantara, terkhusus Jawa yang kemudian menyebar ke banyak wilayah, termasuk Malaysia semenanjung Malaya yang pada saat itu masih menjadi kerajaan Melayu. Meskipun Malaysia mengklaim bahwa batik berasal dari negaranya yang tak mempunyai akar sejarah sedalam Indonesia. Di Indonesia batik sudah ada pada saat kerajaan-kerajaan kuno, silakan untuk di Malaysia sendiri baru berkembang pesat pada abad ke-20. Jadi itulah mengapa UNESCO juga mengakui bahwa batik yakni berasal dari budaya Indonesia. Sebuah artikel yang dituliskan dari website UNESCO bahwasannya teknik simbolisme dan budaya yang melingkupi pakaian katun dan sutra yang diwarnai dengan tangan yang dikenal sebagai batik Indonesia merasuki kehidupan orang Indonesia dari awal hingga akhir. Seperti layaknya bayi yang digendong dengan kain menggunakan gendongan batik yang dihiasi dengan simbol-simbol yang dirancang untuk membawa keberuntungan bagi anak tersebut. Selain itu, orang yang meninggal juga diselimuti dengan batik pemakaman, serta pakaian desain sehari-hari dikenakan secara teratur dalam lingkungan bisnis dan akademis serta variasi khusus dimasukkan ke dalam perayaan pernikahan dan kehamilan serta ke dalam teacher boneka dan bentuk-bentuk seni lainnya. Jadi itulah mengapa batik di Indonesia sangat mendalam. Batik from. I keep spamming this. Batik originated in Indonesia. Why it says batik originated in Indonesia? I love Indonesia. I love speed game. I love the speed game community as a whole, bro. Y'all smashed the hell out of this stream, bro. We had 1 million viewers live. I gained 460,000 subs. That's just crazy. Like I appreciate y'all so much, bro. Genuinely, I love y'all. Setelah kita membicarakan YouTuber dunia speed, kini kita membahas timnas Indonesia yang lagi marak-maraknya. Ya, timnas Indonesia memang berhasil menunjukkan taringnya sebagai satu negara yang menjadi sorotan di benua Asia. Bagaimana tidak, Indonesia yang terlihat secara umum meroket dengan peningkatan-peningkatan pencapaian barunya dengan mengejutkan Asia. Dan hal itu tak terlepas dari peran penting Pak Erick yang disegani dalam sepak bola. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir membuat semuanya pun segan karena melihat sosok seperti beliau. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh para pemimpin keturunan yang melihat sosok Pak Erick yang memang terkenal di dunia sepak bola, khususnya setelah ia menangani Inter Milan. Serta berbagai banyak pengalaman yang ia dapatkan sehingga karirnya diakui oleh fans timnas Indonesia. Pantas saja jika sahabat-sahabat beliau adalah para pemain legend, ataupun pelatih legend di dunia sepak bola. Dengan kepemimpinan tersebut membuat timnas Indonesia yang berada di tangannya juga semakin melonjak. Dengan peningkatan yang pesat, justru PSSI tak berhenti hanya di sini saja. Ia terus berupaya untuk mendatangkan para pemain bintang keturunan Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Dan nama terbaru ada Mas Hilgers dan Liano Reijnders yang permintaan proses naturalisasinya sudah disetujui oleh DPR RI dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Ketua DPR.
Selain itu, terdapat informasi menarik ketika Pak Kemenpora juga tak hanya menandatangani berkas Mas Hilgers dan Liano Reijnders, namun ada 3 berkas lagi yang ditandatangani oleh Pak Kemenpora Dito Aryo Tejo. Siapakah mereka? Di atas hal ini juga selaras dengan apa yang di-spill oleh media asal Belanda yakni Voetbal Primeur yang memposting gambar 4 pemain bintang keturunan Indonesia yang bermain di Belanda. Namun apakah ini ada kaitannya dengan berkas tersebut? Sesuatu hal yang membuat Pak Erik semakin dicintai oleh timnas Indonesia karena dinilai dengan kinerja yang satset yang tiba-tiba sudah menjalani proses naturalisasi dan bekas yang sudah diproses. Sebuah hal yang membuat Cina dan Bahrain mulai was-was dengan kejutan demi kejutan yang terlihat dari timnas Indonesia. Karena mereka yang menganggap Indonesia adalah tim terlemah di grup C, namun bisa juga was-was dengan kejutan dari Pak Erik. Ya, pertandingan melawan Cina dan Bahrain di bulan Oktober memang menjadi pertandingan yang sakral bagi timnas Indonesia untuk bisa membawa poin penuh dari kandang mereka. Sesuatu yang membuat PSSI harus ngebut atau semaksimal mungkin untuk bisa memproses setidaknya Mas Hilgers dan Liano Reijnders agar bisa main lawan mereka. Karena menurut kabar yang beredar, pengajuan untuk bisa bermain di bulan Oktober dengan batas pada tanggal 24 September yang sudah semakin dekat. Dengan begitu, Pak Erik berharap bahwa semua proses di DPR kelar pada tanggal 17 September itu sehingga proses ke depannya bisa segera lancar dan bisa bermain melawan Cina dan Bahrain. Jika mereka benar-benar bisa bermain pada bulan Oktober ini, jelas bertambahnya 2 pemain keturunan yang mempunyai kualitas di atas rata-rata seperti Mas Hilgers yang mempunyai kekuatan di lini belakang sayap yang membuat pondasi kokoh lini belakang timnas Indonesia semakin kuat. Yang kita pikir Mas Hilgers bisa disandingkan dengan Bang Jay, bahkan Justin atau Rizky Ridho. Sedangkan untuk Liano sendiri, pemain yang bisa bermain di segala posisi tengah ataupun sayap dengan kecepatan dan akselerasi umpan yang matang sehingga bisa membongkar pertahanan lawan dan membuat peluang-peluang berbahaya. Jadi ini pertahanan lawan akan semakin banyak. Dan hal itu bagus bagi Coach Sint untuk menambah opsi taktik untuk melawan Cina dan Bahrain. Ya, melihat bagaimana meroketnya PSSI melirik hingga media-media Eropa yang ikut menyoroti perkembangan timnas Indonesia. Bagaimanapun saat ini timnas Indonesia banyak dihuni oleh pemain-pemain top yang bermain di Eropa. Seperti media Belanda Voetbal Primeur, kalau apa yang dilakukan oleh PSSI saat ini membuat Indonesia memiliki identitas baru yakni Indonesia 2.0. Yang hal tersebut mengacu dengan banyaknya pemain yang berdarah Belanda Indonesia, termasuk nama-nama seperti Ole Romani, Mauro Zylstra, Kevin Dix, Jairo Riedewald hingga Pascal Struij. Hingga yang bikin menarik hingga dengan berkas-berkas yang ditandatangani oleh Pak Menpora dan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI. Tempat di sana ada 5 berkas di atas meja. Hal yang serius membuat penasaran karena yang diproses ada 2 yakni Mas Hilgers dan Liano Reijnders. Lantas 3-nya lagi milik siapa? Mungkin salah satunya ada Mauro Zylstra lah, sedangkan 2-nya lagi milik siapa? Apakah ini ada hubungannya dengan Jairo Riedewald dan Pascal Struij yang baru-baru ini dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia yang sudah positif sehingga bisa jadi kalau kedua berkas lainnya milik mereka berdua? Boys die daar ook gewoon een competitie. Om de secondes krijg ik DM's van komt er Indonesië, komt er gewoon voor afgoding eigenlijk. Ja, Ik zag- spits. Ze zoeken ook echt een spits. Ja. Jadi itulah tadi bagaimana saat YouTuber dunia Speed tak mampu meredam membludaknya fans Indonesia terbanyak se-ASEAN, Batik Made in Indonesia. Gebrakan PSSI buat kejutan untuk Cina dan Bahrain.